Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Gitu. Kita Ya, semoga semua sehat. Eh, ya, memang hari ini adalah Hardiknas ya. Saya tadi juga tadi pagi baru ingat lagi bahwa kami mesti hadir juga upacara di rektorat. Makanya kemudian jadwal agak sedikit berubah. Apalagi kan Hardiknas nih hari raya kita lah ya kan sebagai guru dan dosen. Jadi rasa-rasa feeling guilty kalau tidak hadir upacara. Jadi apalagi saya pimpinan itu kelihatan kali kalau nggak hadir. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang memang dalam perjalanan, nggak apa-apa mendengarkan saja. Yang penting safety dulu, safety first. Pastikan sampai di rumah dengan selamat. Nah nanti kalau dari rumah silakan online dengan laptop sebaiknya ya. Karena mungkin ada nanti kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan itu akan lebih memudahkan kalau menggunakan device laptop bukan HP ya. Dan saya lihat ini sudah sebagian besar sudah yang di rumah ya pakai laptop. Karena nanti layarnya kelihatan besar atau kecilnya. Kalau Bu Novi kayaknya masih pakai HP nih. Benar Bu Novi? Verlinta Sari. Iya Pak, masih di sekolah nih Pak. Oh masih di sekolah. Ya nggak apa-apa switch aja kayak laptop ya kan. Baik, saya buka dulu satu Unri. Apakah dengan Prof. Almasdi eh, biasanya ngambil daftar hadirnya di satu Unri kah? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya ya, oke. Saya buka satu Unri dulu. Saya share screen dulu ya. Oke, apakah screen saya udah kelihatan? Belum, Prof. Belum ya. Sudah, Sekarang sudah. udah, Sudah tampilan satu unduhnya sudah. udah ya. Oke, sip. Ini kan ya kelas kita ya, metodologi penelitian administrasi pendidikan. Oke, sudah 8 kali ya dengan Prof ya. Ya, ya. Udah meet dengan Prof Almasdi. Sudah 8, Prof. Oke, sip. Jadi sekarang kita pertemuan ke-9. Sekarang tanggal 2 Mei ya. Ya, 2 Mei. Oke, Prof. dananya dong. Mohon direspon ya Bapak Ibu ya. Saya panggil nama. Kayak Nanti, Mbak Surya. nanti Kayak Mbak. respon bisa dengan Yang suara, betul. tapi baiknya pakai ini aja, pakai emoticon. Kalau hadir kasih tanda jempol ya. Abdullah, Pak Abdullah Ya, hadir, Prof. Udah dijempol, Prof. Daya. Oh ya ini Pak Abdullah ketua nih ya. Oh, iya, Prof. Ya, oke Pak Ibu nih ya, Ibu Anelsa Kintan. Bu Anelsa, oke, sip. Ibu Anissa Diah, Yuk, Waalaikumsalam. oke. Ibu Betri Murni, Betri Murni, Sudah Prof. Sudah oke. jempol. Ya ya, ini layarnya nggak semuanya langsung kelihatan di saya. Saya pindahin dulu ke sini. Oke. Diana Olensiatani, sejempol ya Bu Diana. Ada orangnya nih, jempolnya belum kelihatan. Please jempol satu dong Bu Diana. Ini juga untuk memastikan orangnya ada atau enggak gitu. Sudah Prof. Jempolnya nggak kelihatan. Kasih emoticon jempol. Tahu caranya kan?
Tahu, Prof. Ya, oke. Wes. Next, Ibu Diva Erlina Septiani. Diva Erlina Septiani, kasih jempol juga. Nggak hadir ya? Hadir, Prof. Hadir? Hadir, Prof. Ada Oke, orang. sip. Next, Feby Suryaningsih. Hadir, Prof. Ya. Gilang Syahputra. Pak Ges, Hadir, Prof. lagi ngajar. Urgen. Oke, iya. Iya, nanti aja. Sorry, tadi sampai mana saya Gilang ya? Iya, Prof. Oke, next. Good. Indah Fair Efriani Zahara. Hadir, Oke, Prof. thank you. Mr. John Hendro. Oke, next. Thank you. Lila Sari Pohan. Hadir, Prof. Oke, thank you. Mr. M. Fajri. Hadir, Prof. Yes. Bu Marlinda. Hadir, Prof. Oke, Bu Noverianti. Hadir, Prof. Thank you. Bu Novi Verlintasari. Hadir, Ya, Prof. ya banyak jempol Bu Novi ini. Mantap ya. Punya 1000 jempol ya. Oke, Bu Nur Karisma. Ya, Hadir, Prof. Bu Samsinar. Hadir, Prof. Alright. Ibu Satri Widianti. Hadir, Prof. Oke, kasih jempol satu dong Bu Satri. Mana jempolnya? Boleh jempol, boleh love. Serah, pokoknya ada tanda-tandanya situ. Coba praktek satu Bu Satri, kasih jempolnya mana? Itu dia mantap. Oke, next. Pak Satria. Pak Satria, sudah ada? Belum? Oke, kalau belum saya kasih ini dulu ya. Apa? Pak Suherman. Belum kayaknya, Prof. Belum. Bu Yuni. Yuni Safitri. Halo? Nggak ada juga. Belum, Prof. Oke. Bu Zilfiatri. Hadir, Prof. Oke, good. Oke. Oke. Oke, karena ini pertemuan perdana ya, baiknya kita dikit kenalan lah ya. Walaupun namanya udah saya mention, eh, tapi saya perlu tahu sedikit banyak background Bapak Ibu semua. Hmm, apakah kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Nah, kalau di Ya, belum, pelatihan, Prof. kalau saya sudah Belum. pernah di pelatihan Pak Abdullah pernah ya? Di mana Pak Abdullah? di Siak. Oh ya, Mm-mm. pas pelatihan yang mana? Apa waktu itu kayaknya online deh, Prof. Oh, online. Pas Zaman-zaman COVID pandemi-pandemi dulu tuh kayaknya. ya. Iya. Oke. Ya, saya lah dulu yang memperkenalkan diri. Jadi Bapak Ibu, saya Afrianto. Frianto Daud biasanya dikenal, tapi pendeknya sebenarnya nama saya Afrianto saja. Seringkali saya tambahin nama orang tua ya di belakang untuk membedakan Afrianto yang ini dengan yang lain. Karena nama Afrianto itu nama pasaran ya. Banyak orang yang punya nama gitu. Jadi saya di home base saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ada yang alumni bahasa Inggris kah, Bapak Ibu? Ada, Prof. Prof. Oh, ada ya. Ibu Indah Efriani, tamat tahun berapa, Bu Indah? Saya tamat 2009, belum ketemu sama Prof. Oh ya, saya baru-baru itu, belum masuk kelas. Oke, Bu Indah, siapa lagi yang bahasa Inggris? Sendiri? Diva juga, Prof. Oh, Bu Diva. Prof. Oke.
Nah, saya seperti yang terlihat di layar ini, background pendidikan saya dulu di Padang, kemudian lanjut S2 di Australia, kemudian juga S3 di kampus yang sama, di Monash University. Jadi saya bisa dikatakan loyalis Monash lah ya, S2, S3 yang sama kampusnya. Begitu singkatnya, kalau tinggal saya di Jalan Pepaya, di Sukajadi ya, di Pekanbaru. Ada yang mau ditanyakan? Singkatnya aja perkenalannya. Ya, itu ada akun medsos saya bagi yang mau berteman, silakan. Saya cukup aktif di medsos untuk hal-hal yang baik ya. Saya bikin konten kadang-kadang kait pendidikan, kadang-kadang saya apa namanya bikin tulisan dan lain-lain. Oke, itu sedikit dari saya perkenalan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu sedikit menceritakan aktivitas sekarang, terutama mengajar di mana dan mata pelajaran apa. Ibu Samsinar, silakan, bisa ngomong? Prof. Baik, Prof. Nama saya Samsinar SPD. Saya bertugas di SDN 147 Pekanbaru. Sekarang ditugaskan sebagai PLT Kepala Sekolah, Prof. Oh, Ibu Kepala ya. Iya. Oke, oke, terima kasih Bu Samsinar. Next, Bu Lila Saripohan. Ya, Prof, saya bertugas di SMP 1 Atap Batu Sanggan sebagai guru IPS. Batu Sangkar. Batu Sanggan, Prof, Kampar, Kiri Hulu. Oh, Batu Sanggan. Oke, oke. Oke, mata pelajaran IPS. IPS, Prof. Siap. Oke, Ibu Betri Murni. Baik, Prof. Saya bertugas di Kabupaten Kuantan Sengi sebagai pengawas SMA. Oh, pengawas ya. Sebelumnya guru berarti. Ya, sebelumnya guru. Guru apa sebelumnya, Bu Petri? Guru biologi, Prof. Oke. Dulu alumni Undri. Unri FMIPA. Siap. Oh, MIPA. Oke, oke. Ya, terima Next, kasih, Bu Prof. Noverianti. Izin Prof, saya sekarang bertugas di UPT SDN 0065 Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Kebetulan saya sekarang diamanahkan menjadi kepala sekolah, Prof. Siap. Oh, Ibu Kepala nih ya. Yuk, Bu Noveri. Next, Pak Gilang. Yes, Prof. Izin Prof. Saya Gilang Syaputra. Saya alumni Pendidikan Bahasa Inggris UIR. Oh, oke. Saya kebetulan sedang tidak bertugas, Prof. Oke, full student. Ya, student. Oke, mantap. Next, Bu Feby. Izin Prof, saya Feby Fidenuti, saya alumni pendidikan matematika dari Universitas Sultan Syarif Hasanuddin Riau, UIN, dan sekarang saya mengajar di TK, Prof. Oke. Ajar TK ya, Bu Feby. Bagus. Next, Bu Marlinda. Tolong unmute dulu, Bu Marlinda. Audionya. Oh iya, Prof. Baik, Prof. Eh, Perkenalkan saya Marlinda. Saya saat ini bertugas sebagai pengawas SMA di Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelumnya saya adalah alumni Kimia FMIPA Unri. Oke, Bu Pengawas, Bu Marlinda. Thank you. Pak Abdullah. Sudah saya lihat di sini MTSN 3 Sia, tapi nggak apa ceritain dikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Ya, terima kasih. Saya Abdullah, saya Wakil Kepala Bidang Kurikulum di MTS Negeri 3 Siak, tepatnya di Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Nah, sehari-hari, Oh, ya, pernah ke sana, Prof? saya pernah ke situ dulu waktu apa mahasiswa Kukerta, kemudian ada juga pengabdian dulu. Mungkin kita ketemu di sana kali ya pas pelatihan penulisan ilmiah, bukan? Iya, rasanya pernah ketemu, Prof. Oh ya ya, Prof salah dengan Bu seorang Bettina. orang apa ya narasumber yang luar biasa waktu itu. Jadi saya ingat terus. Ah, ya ya, alhamdulillah. Oke, sip. Itu MTSN 3 beda ya dengan MTS IC itu beda ya? Beda kalau itu MAN IC.
Kalau ini itu di MAN ya, Madrasah Aliyah MTS. Oke. Siap. Kasih Pak Abdullah. Next, Bu Indah. Terima kasih, Prof. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Efriani Zahara. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, mengajar bahasa Inggris, merangkap kepala perpustakaan. Oke. Sip, mantap. Bu Kepala Perpus. Alumni bahasa Inggris ya. Iya, Prof. Oke. Lanjut, Bu Novi. Perlintasari. Udah, belum? Udah. Belum Iya, ya? belum, Prof. Ya. Ya, izin Prof, perkenalkan nama saya Novi Verlinita Sari. Saya bertugas di SMP Negeri 26 Pekanbaru, Prof, sebagai guru BK. Baik, Bu Novi. Terima kasih. Pak Satria. Izin Prof, perkenalkan nama saya Satria. Saat ini saya belum bertugas dan alumni Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama, Prof. Oke. Fresh graduate. Tamat tahun berapa? 2021, Prof. Baik, baik. Ya, bisa jadi full student ya. Maksudnya bisa lebih fokus, bisa menyelesaikan S2 lebih cepat mungkin dari Amin. rata-rata. Karena waktunya lebih banyak dibanding dengan Bapak Ibu yang udah bertugas nih. Mudah-mudahan. Oke, next. Nur Karisma. Baik, izin Prof memperkenalkan diri. Nama saya Nur Karisma. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai guru bahasa Indonesia. Saya alumni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Oh, oke. Tamat tahun berapa? 2021, Prof. Oh, mungkin pernah kita ketemu di kampus kali, Kak. Iya, kayaknya iya, Nah, lihat. Prof. Ya kan kita satu jurusan, cuma beda prodi aja. Iya, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Bagus. Prof. Oke, sama-sama. Lanjut. Ibu Zilfiatri. Ya, Prof. Saya dulunya di SMA 3 Pekanbaru, Prof. Sekarang pengawas sekolah di provinsi. Oke, Ngajar guru matematik, Prof. siap. Matematika ya. Dulu prodi matematika Undri juga. Iya, matematika Undri. Mahasiswa Bunda Yunita Roza. Iya, Hmm, Pak Elvis. Pak Elvis ya. Oke. Baik, lanjut Bu Yuni Safitri. Izin Prof, saya Yunisa Fitri. Saya alumni Undri, Prof, jurusan sejarah. Tugasnya di PLT SMP Negeri 7. Kepsek, Prof. Oh, oke. Kepsek sekarang ya, Bu Yuni. Iya, Prof. Oke, mantap. Oke, lanjut Pak Suherman. Oke, terima kasih Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya Suherman, alumni dari Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Prof. Sekarang bertugas di SMP 50. Selain mengajar matematika, saya juga sebagai kurikulum, Prof. Mungkin itu aja, Prof, dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil kurikulum ya Pak Suherman? Iya, Prof. Baik. Oke. Oke, lanjut. Next, Ibu Lila Saripohan. Udah. Udah tadi ya? Udah, Prof. Oke, siapa yang belum? Diana Olensia Tani. Prof, saya bertugas di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kepala sekolah, Prof. Oh, oke. Terima kasih Bu Diana dari Kuansing ya. Pak Ya, Prof. Pak Fajri, udah Pak Fajri? Belum, Prof. Belum, lanjut Pak Fajri. Ya, izin Prof, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri, saya alumni pendidikan luar sekolah Undri, tamat tahun 2023, sekarang bertugas di SDK Cahaya Bunda sebagai guru pendamping khusus, Prof. Terima kasih. Guru pendamping khusus itu untuk anak-anak
Anak ABK, disabilitas. ABK, ABK, Oh, Prof. Ya, ABK ya. Oke, baik. Oh, sudah ada sekarang kayak gitu ya di sekolah ya? sudah Prof. Sudah ada, dia programnya sudah ada, Prof. Hmm, bagus, bagus. Sudah mirip-mirip di negara-negara maju ya kan? Kan ABK itu memang tak bisa diserahkan kepada guru kelas aja. Perlu ada yang mendampingi profesional. Oke, kasih Pak Fajri. Next, Ibu Anelsa Kintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Saya Anasa Kintan Pamela. Saya alumni Bahasa Inggris UIN Suska Riau. Untuk saat ini saya belum. Hilang suara Ibu, Bu. Halo, Ya, ulang lagi Bu Anelsa. kenalkan Prof. Nama saya Anelsa Kintan Pamela. Saya alumni Bahasa Inggris UIN Suska Riau. Untuk saat ini saya belum bertugas, Prof. Oh. Dulu alumni bahasa Inggris. Ya, Prof. UIN Suska. Oh, UIN Suska ya. Baik. Jadi sama kayak tadi ya, Pak Satria full time student. Lanjut, Ibu Anissa Diah. Ya, Prof, saya full student, alumni dari Sentra Tasik UIR tahun 2023. Oke. Nanti Bu Guru Nari nih ya, sendera tari Ya, dan Prof. musik. Oke, bagus. Next, Ibu Febi Suryaningsih. Ya, Prof. Udah tadi? Udah. Udah ya, maaf. Oke, siapa lagi yang belum nih? Karena ini layarnya itu muter, maksudnya dia random, kadang di atas, turun ke bawah, jadi saya miss gitu. Kayaknya Ibu Zulfiatri belum ya? Udah, Bu Zulfi. Oh, udah ya. Oh, tadi ya, Bu Pak Jan yang Zulfitri belum dari nih. Pak Jan, Prof. Pak Saya John, yang belum, Pak John Prof. Hendro. Ya, Prof. Perkenalkan, nama John Hendro. Saat ini bertugas di SMK Negeri 2 Pekanbaru, Prof. Guru Teknik Elektronika, alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 2011. Oke, dari elektronika ya, Ya, Pendidikan Teknik Elektronika, Prof. UNP. UNP, Prof. Oke, mahasiswa Pak M. Adri berarti ya. Ya, Prof. Bisa bilang. Muhammad Adri. Ya. Oke, baik. Siapa lagi Bapak Ibu yang belum termention? Mohon maaf, saya tadi belum semua ingat siapa aja. Pak Suherman udah, Pak Suherman? Belum? Pak Serman udah. Diva belum, Prof. Udah ya? Alhamdulillah sudah. Udah ya? Satri Yanti kayaknya belum. Satri, Bu Satri belum. Dia. Oke. Silakan. Yang belum tunjuk tangan, langsung aja. Oke, belum. Prof, saya belum, Prof. Ya, silakan Bu Satri. Perkenalkan, nama saya Satri Dianti. Sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Bone Darussalam di Rokan Hulu, Prof. Sebagai guru BK. Oke, Brunei Darussalam namanya situ. Iya, di Rokan Hulu. Oh, ada juga ya di sana Brunei. Itu apa? Nagari atau apa tuh? Kecamatan? Iya, Bone Darussalam. Brunei, Prof. Bonai. Bonai. Iya, Iya. Bone. Oh, kirain Brunei. Oke, siapa lagi? Terima kasih Bu Satri. Diva ya, Diva. Prof. Izin, Prof. Ya, lanjut. Saya Diva Elna Septiani, alumni Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau. Untuk saat ini saya belum bertugas, Prof. Oh iya, nih wajahnya familiar nih Diva. Nih kayak pernah di kelas saya deh. Pernah Prof. TOEFL kalau nggak salah pas itu, Prof. Oke, ya. Baik. Siapa lagi? Udah? Semuanya? Oke. Baik. Nah, sekarang tolong update saya apa yang telah dibahas dengan Prof. Almasdi sejauh ini. Terakhir membahas apa sebelum Pak Abdullah minta tolong ceritakan apa aja yang sudah dipelajari dengan Prof. Almasdi. Baik, terima kasih, Prof. Nah, selama 8 kali pertemuan, di pertemuan awal itu kami sedikit membahas tentang metodologi penelitian
Setelah itu Hmm. kami diminta di pertemuan 2 sampai pertemuan 6 itu kami diminta untuk coba membuat proposal tesis. Nah, di kelas kami sudah ada draftnya untuk itu. Cuman masalahnya adalah Prof, mungkin mohon sekali bimbingan Prof, karena Hmm. kadang-kadang masih galau dengan apa yang kami buat. Kadang-kadang mungkin di Ya. analisis datanya masih belum pas atau menentukan sampelnya masih kurang tepat. Nah, ini kadang-kadang yang Hmm. membuat kami masih galau. Tetapi draftnya sudah ada. Kemudian kadang-kadang bingung juga ini kira-kira cocoknya seperti apa gitu. Nah, ini sedikit kesulitan yang masih terasa Ya. bukan saya sendiri tetapi oleh teman-teman. Nah, tapi permasalahannya yang paling berat itu kayaknya kami tuh di analisis datanya Prof yang mungkin kami masih khawatirnya itu kurang tepat gitu. Nah, Ya. Ya. itu yang telah kami pelajari. Kemudian di pertemuan ke-7 itu sudah mulai membahas tentang eh, eh, contoh atau proposal yang telah kita buat, dan di pertemuan ke-8 itu kita ada UTS. Nah, sementara itu, Prof, saya kembalikan ke Oke. Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi betul bahwa produk dari kelas ini adalah Bapak Ibu semua punya draft proposal ya. Dan harapannya proposal itu langsung nanti bisa digunakan untuk proposal yang akan diajukan ke prodi. Sehingga setelah kelas ini tidak harus memulai dari nol. Memang gitu harapannya. Jadi that's good kalau sudah punya draft. Nah, kita akan memperkaya atau mempertajam draft yang Bapak Ibu lakukan, yang telah tulis gitu ya. Nah, maka di awal-awal ini kita sepakati dulu apa namanya struktur sekaligus pendekatan pembelajaran atau perkuliahan yang akan kita lakukan ya. Setelah itu nanti saya akan berikan sedikit teoritis kembali tentang desain penelitian secara umum. Nah, minggu depan itu adalah waktu bagi Bapak Ibu untuk mempresentasikan draft proposal itu. Nanti akan kita bahas, kita kasih masukan, kita perkaya. Kalau ada yang ragu-ragu, nanti kita mudah-mudahan bisa bantu supaya yang ragu-ragu itu bisa uh, menjadi yakin gitu. Nah, saya share screen dulu ya. Nanti, maaf Prof, ini kalau misalnya Ya, ada yang mau ubah judul masih boleh kan, Prof? boleh masih. Oke. Jadi eh, yang utama yang akan kita lakukan nanti di kelas ini adalah mempresentasikan draft proposal yang sudah dibuat dengan Prof. Al-Masdi. Ya. Kemudian nanti kita akan diskusi atau feedback ya terkait draft proposal itu untuk perbaikan jika ada yang masih perlu diperbaikan. Nah, feedback itu dari saya yang pertama tentu, kemudian juga dari mahasiswa. Oke. Nah, selain memang eh, presentasi dari dosen ya terkait ya metodologi penelitian. Nah, nanti di akhir kelas ya produknya ada final draft proposal, Pak Ibu. Kenapa kita masih sebut draft? Karena memang kan belum proposal yang disetujui oleh pembimbing nanti kan. Ini kan masih di dalam perkuliahan kita gitu. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang, harapannya final draft proposal ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajukan judul dan proposal nanti ke prodi. Baik. Jadi
dengan demikian, Bapak Ibu, mostly nanti kita akan menggarap ya proposal Bapak Ibu yang sudah dibikin, ya, menggarap bersama-sama, ya, bersama-sama. Bersama-sama maksudnya Ibu Bapak punya proposal masing-masing tentu, tapi nanti kita kasih masukan ya. Ya kalau rasanya ada yang terlalu luas, kita kasih masukan biar dia agak lebih sempit. Atau kalau terlalu kecil atau lingkupnya mungkin untuk S1, S2 harus diperluas, kita akan kasih masukan gitu ya. Mungkin instrumennya harus ada yang diganti atau ada yang ditambah ya. Nanti itu akan mengalir ya dalam diskusi-diskusi kita gitu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu mulai minggu depan ya, jadi mulai minggu depan ya next week silahkan tolong bantu Pak Ketua bikin jadwal presentasi ya. Ya, Prof. Ya setidaknya 3 mahasiswa setiap pertemuan. Setiap pertemuan. Jadi masing-masing 10 menit ya. Jadi setiap mahasiswa punya kesempatan presentasi 10 menit. Nah, nanti setiap mahasiswa itu kita gunakan sekitar 20 menit untuk memberi masukan. Jadi 10 kali 3, 30 menit untuk presentasi, 3 kali 20 ada 60 menit untuk diskusi ya. Jadi kita sekitar 2 jam akan membahas terkait presentasi atau topik Bapak Ibu gitu. Kemudian juga siapkan slide presentasi dan juga kirim draft terakhir proposal yang Bapak Ibu punya. Kirim filenya ya. File draft terakhir proposal yang sudah ditulis. Kalau memang sudah ditulis sama kemarin dengan Prof. Almasdi, tentu kalau bisa juga dibaca ulang, biar nanti ada yang diupdate gitu sebelum nanti dikumpulkan draftnya ke saya di Google Classroom. Gitu. Jadi modelnya ini saya seperti workshop Bapak Ibu nanti presentasikan proposal. Nah, kemudian nanti saya akan kasih penguatan-penguatan yang terkait dengan proposal itu, mungkin dari sisi teorinya gitu ya, atau dari sisi desain penelitiannya dan hal-hal yang relevan dengan proposal itu. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk Saya dulu. boleh. Ya. Satu-satu. Maaf ya, Dita. Ya, boleh. Siapa yang duluan? Gini, Prof, kan kemarin kita sama Prof. Almasdi sudah membuat draft proposal. Andaikan kita merevisi atau mungkin merubah, apakah itu diizinkan atau harus tetap pada yang telah dibuat sebelumnya? Ya, Terima tadi kasih. ditanyakan Pak Ketua, diizinkan mengubah judul. Berarti kan kalau mengubah judul, Ibu harus nulis dari awal lagi jadinya kan? Iya. Ya, tapi prinsipnya boleh. Baik, makasih Ya, Prof. ya. Cuma kan logisnya kalau memang Bapak Ibu sudah punya draft, ngapa harus mulai dari nol lagi kan? Gitu. Tapi kalau memang for some reasons Bapak Ibu merasa kayak judulnya kurang menarik kah, atau kayaknya ya apapun lah alasannya yang menurut Bapak Ibu merasa nggak nyaman dengan judul itu boleh diganti, ya, boleh diganti. Baik, ada pertanyaan yang lain? Izin Prof bertanya. Ya, silakan. Tadi kan setiap minggu yang presentasi 3 mahasiswa gitu kan Prof. Terus untuk pengiriman file draftnya itu dikirim setiap akan presentasi atau semuanya langsung di hari yang sama gitu Prof? Setiap akan presentasi yang 3 itu aja. Jadi yang lain bisa punya kesempatan terus mengupdate ininya draftnya. Oke, terima kasih Prof. Berarti silakanlah diatur dengan Pak Ketua nanti mana yang rasa-rasanya udah agak ready silakan duluan ya Pak Ketua. Ya, siap Prof. Ya. Karena mungkin ada yang merasa oh saya ganti judul jangan duluan ya nggak apa-apa didiskusikan dan dirembukan aja di kelas. Oke. Prof, maaf Prof, Ya. saya sebetulnya ada problem kayak gini Prof. Ya. Judul saya itu kan
implementasi coaching gitu. Eh, Kemudian di mata kuliah eh, evaluasi itu eh, kan kita ada menulis artikel. Nah, itu saya tuh ditugaskan tulis artikel yang mirip dengan judul tesis saya gitu, Prof. Itu makanya saya jadi galau kalau boleh tukar judul ya, akhirnya harus tukar judul atau gimana baiknya, Prof. Artikelnya udah publish. Belum publish, Prof, tapi nanti kan harus dipublish gitu. Ya, kalau nanti akhirnya publish jangan sama, nanti malah similarity indexnya tinggi kan. Kalau memang akan dipublish. Tapi kalau hanya sekedar tugas yang tidak publish nggak ada masalah sebenarnya. Boleh meneruskan judul itu. Ini harus dipublish, Prof. Kebetulan tuh agak Nah, mirip tugas yang judul yang ya, dikasih dosen itu dengan ini saya gitu. Padahal kan saya ya, yang lebih dulu bikin judulnya gitu loh, Prof. Jadi saya agak ya, sedikit galau gitu. Jadi nanti mungkin harus ubah judul gitu, Prof. ya, boleh. Seperti yang dari kita diskusikan, boleh tukar judul. Berarti kan kalau Bapak tukar judul, Bapak mulai lagi dari awal membuat pendahuluan, ya, ya, nggak apa-apa. Prof. Ya, silakan ya. Asal memang itu tadi jangan sampai eh, apa namanya dua topik yang sama, dan kemudian nanti muncul dalam dalam dua publikasi itu biasanya akan jadi problem suatu hari, ya. Karena nanti kan kalau kita nulis, nanti kan ada namanya check similarity ya, pakai Turnitin. Udah pernah kenal ya Turnitin? Eh, sudah tahu, Prof, tapi Kenal. praktikalnya belum. Oke. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sekalian ini saya ingatkan di awal-awal ya. Orang kan dengan mudah copy paste ya. Bisa copy paste melalui Google atau malah nanya ke AI. Ya, kan mudah sekarang kan. Kalau bikin hanya sekedar bikin tanpa memperhatikan aturan main di dunia akademik ya, seperti kejujuran, integritas akademik dan lain-lain, mudah sekali sekarang bikin paper, bikin tesis, mungkin 2 hari selesai. Bener, ya. Ada banyak sekali mesin ya AI seperti ChatGPT dan lain-lain yang bisa digunakan. Ya. Tapi ketika teknologi eh, itu berkembang, orang tidak hanya mudah membuat dan mengenerate teks, tapi juga dengan mudah mengecek ini teks dibikin oleh siapa, diambil dari mana. Nah, ini juga ingin saya ingatkan. Nanti saya akan kasih detailnya bahwa salah satu aturan main kalau kita menulis akademik itu adalah misalnya kalau kita mensitasi, pastikan mengambil dari mana itu disebut. Itu namanya pengutipan kan. Jadi kita secara jujur sudah menyatakan bahwa ide ini diambil dari misalnya Afrianto 2025. Kemudian dalam referen daftar pustaka ada nama Afrianto dan tulisannya gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya eh, nanti akan ada aturan namanya similarity index ya, atau indeks kebolehan maksimal tulisan kita mirip dengan karya orang lain yang telah pernah publish. Maksimal biasanya angka psikologisnya itu 20%. 20% itu udah banyak sebenarnya. Jadi kalaupun ada mirip-mirip dengan karya orang lain, gitu kita lupa mensitasi dan lain-lain, itu masih dimungkinkan. Tapi lebih 20% itu akan jadi problem. Pada kondisi yang paling buruk, misalnya saya kadang temukan tulisan mahasiswa saya sampai 80% mirip dengan karya orang lain, ya di internet, itu biasanya bisa gagal kuliahnya. Ya, atau ya minimalnya itu nilainya tidak akan bisa maksimal. Artinya nilainya ya mungkin yang harusnya didapat A tapi nilainya di downgrade gitu ya karena similarity index-nya tinggi. Nah, itu juga ingin saya ingatkan Bapak Ibu di awal bahwa ujungnya nanti proposal yang Bapak Ibu kirim itu akan di screening ya dengan teknologi seperti Turnitin. Jadi silakan dari awal memang menulis sendiri. Bolehkah kita membaca karya orang lain? Tentu boleh. Sangat boleh bahkan. Dunia akademik itu kalau kita menulis skripsi, tesis gitu ya, nggak bisa hanya buah pikiran kita sendiri. Ya, nah, itu memang harus didiskusikan ide kita itu dengan ide-ide orang lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi kutipan kan gitu. Jadi memang harus malah kita membaca karya orang lain. Kalau ada yang kita setuju, tertarik, ambil kalimat-kalimatnya tapi dikutip menurut A tahun berapa,
menurut B tahun berapa. Itu nggak apa-apa, nggak kena dia plagiarism kan. Tapi kalau misalnya nggak dikutip, malah justru jadi masalah. Oke, yaitu reminder di awal ya terkait dengan originalitas karya. Nah, balik ke konsennya Pak Abdullah. Kalau memang Pak Abdullah rasanya nanti akan jadi problem karena mirip, nggak apa-apa, silakan diganti. Ya, berarti kalau gitu Pak Abdullah nggak bisa tuh tampil minggu depan. Mesti disusun jadwalnya dengan teman-teman yang udah rasanya yakin. Dan ingat, presentasi minggu depan itu bukanlah ujian. Jadi don't worry, oh saya kayaknya masih jelek banget, nggak apa-apa. Justru saya hadir mau mendengarkan untuk membantu yang rasanya jelek itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ini kesempatan untuk mendapat feedback dari saya terkait rencana judul atau rencana proposal Bapak Ibu semua. Oke? Saya balik lagi ke tadi yang saya sampaikan. By the way, ini slide saya bisa kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, strukturnya biasanya di namanya proposal itu kan, strukturnya, yang harus dipresentasikan apa? Biasanya kan ada pendahuluan ya kan? Pendahuluan atau latar belakang ya di awal itu. Bab 1 itu kan latar belakang. Nah, setelah itu ada literatur review ya di bab 2. Atau dalam bahasa Indonesianya apa? Kajian Kajian teoritis. pustaka. Kajian pustaka. Nah, yang terakhir adalah metodologi ya. Jadi secara umum Bapak Ibu mempresentasikan 3 hal ini, pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi. Nah, detailnya pastikan Ibu Bapak baca aturan main penulisan tesis di S2 kita. Apakah Bapak Ibu sudah punya filenya? Belum, Prof. Oh, belum dikasih prodi? Iya, belum ada, Prof. Ada Coba dong, Pak. searching ya. Petunjuk penulisan tesis pasca sarjana Universitas Riau. Ada sih saya dapat. Siapa yang udah dapat? Saya udah dapat rasanya, Prof. Ini teknik. Kalau sudah dapat boleh di-share di apa Bu? Di chat box. Sebentar. Ini yang Undri belum muncul. Ini tes sarjana. Kita prodinya administrasi pendidikan ya. Ya. Coba saya searching lagi. Belum jumpa materi. Kalau yang udah dapat, minta tolong di-share ke chat box ini dalam bentuk file. Ada ya, saya searching. Ya, panduan tesis program pasca sarjana begitu saja, Prof. Ya, nggak apa-apa. Ada Ibu filenya? Ada. Tolong kirim ke grup atau ke Grup aja saya kirim, Prof.
Tapi saya nggak ada di grup tuh. Minta tolong add saya ke grup boleh? Nanti Abdullah aja bantu kirim Pak. Ya, maksudnya kalau memang ada filenya, saya sekarang mau buka file itu biar saya bisa kasih sedikit penjelasan. Tolong kirim ke grup ya. Tolong masukkan saya satu Pak Ketua ke grup WA. Oke, Prof. Ada grup WA khusus kita yang ini. Yang dengan Prof belum ada, Prof. Saya bikin dulu ya, Prof ya. Mohon maaf. Ya, ya. Siap. Ya. Ibu kirim di chat aja, Bu Marlinda, biar kami. Iya. Iya. Atau boleh kirim dulu ke Pak Ketua. Tolong kirim ke saya Japri, Pak Ketua. Oke, siap, Prof. Ya. Ya, belum ketemu saya. Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu file dari Pak Ketua, intinya gini, yang ingin saya ingatkan, pastikan nanti Bapak Ibu bikin tulisan itu, bikin proposal, mengikuti pedoman, ya. Jadi ikuti pedoman. Ikuti pedoman. Pedoman penulisan tesis. Yang namanya pedoman ya untuk dipedomani gitu. Nah, setiap kampus itu punya struktur kadang berbeda dengan kampus lain. Maka apa yang biasa kita gunakan di prodi kita, di administrasi pendidikan, nanti akan kelihatan nanti di pedoman penulisan tesis ini. Oke. Baik. Nah, itu, jadi setelah ini Bapak Ibu, saya harap sudah punya daftar jadwal ya. Pak Ketua nanti tolong kasih ke saya jadwal yang akan presentasi minggu depan, minggu berikutnya siapa. Kita kan ada 22 kan, terus kita akan ada ketemu selain hari ini kan berarti masih ada 7 pertemuan lagi. Taruhlah 6 pertemuan untuk presentasi, jadi 6 kali 3, 18, nggak cukup ya. Karena 22 orang. Oke. Berarti harus ada 4 kayaknya tuh. Satu pertemuan, Prof. Ya, 4, ada yang 4, kemudian nanti di ujung ada 3. Karena kan kita perlu menyisakan satu pertemuan untuk apakah nanti UAS atau untuk membahas yang sifatnya review. Saya belum pastikan ya apakah ada UAS atau enggak. Kalau saya sudah happy dengan proposal Bapak Ibu, mungkin kita nggak ada UAS. Ya, saya fleksibel. Tapi kalau ternyata proposalnya sampai ke ujung, saya lihat itu progresnya nggak signifikan, nah mungkin kita perlu UAS biar ada penambahan nilai gitu. Nah, kalau gitu saya tukar sedikit ya kesepakatan kita hari ini terkait jumlah presentasi. Saya tambahkan jadi gini ya, 3 sampai 4 orang. Ya. Biar nanti sampai minggu ke-15 itu semua udah dapat bagian untuk presentasi gitu. Dan ini tetap 10 menit maksimal satu orang. Kita 3 SKS kan ya? Ya, Prof. 3 SKS, Prof. Iya, Prof. 3 SKS. Ya. 3 SKS itu kan 2 jam lebih. Cukuplah waktu ya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, kita masuk ke materi hari ini ya. Mengulang sebenarnya tentang riset, kemudian step by step-nya. Mungkin sudah dibahas juga dengan Prof. Masdi gitu ya. Jadi kita akan membahas terutama 3 poin pertama, yaitu apa sebenarnya itu penelitian, dan kemudian prosesnya seperti apa. Nah, kemudian lebih khusus kita akan membahas bagaimana mencari topik yang baik. Mungkin dengan Prof. Masdi juga udah, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Nah, kalau untuk riset method kuantitatif, kualitatifnya nanti akan pada pertemuan selanjutnya kita bahasnya. By the way, ini in English, don't worry karena saya akan bantu menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke.
Coba siapa yang bisa menerjemahkan definisi research ini menurut Creswell? Kalau dalam bahasa Indonesia, research itu apa artinya Bapak Ibu? Penelitian. Ya, penelitian. Penelitian Mm-mm. untuk Ya, mengeneralisasikan pengetahuan. ya. Penelitian itu bahasa Inggrisnya research, tapi juga sinonim dengan kata-kata inquiry. Jadi apa arti inquiry sini? Research. Ya, inquiry itu sama artinya dengan research. Nah, apa yang disebut dengan research? Dia tidak hanya meneliti atau penelitian, tapi harus yang sistematis. Jadi sebuah penyelidikan sistematis, contributing to generalizable knowledge, yang ujungnya nanti berkontribusi pada pengetahuan yang bisa digeneralisir. Do you know the meaning of generalization? Bisa diambil kesimpulan. Bisa Digeneralisasikan, bisa diambil kesimpulannya nanti, Prof. ya diambil kesimpulan ya untuk konteks yang berbeda. Ya, walaupun penelitiannya ada di Pekanbaru, tapi kalau populasinya cukup luas, kemudian sampelnya cukup representatif, maka hasil penelitian Pekanbaru itu juga bisa berlaku di tempat yang lain. Itu namanya generalisasi ya, generalizable. Walaupun dengan catatan ya, ini biasanya untuk desain kuantitatif. Sudah pernah dengar istilah kuantitatif? Sudah, Prof. Sudah. Ya. Nah, yang bisa digeneralisasi itu adalah yang kuantitatif study. Ya, kalau gitu, ada yang nggak bisa digeneralisasi? Ada. Nanti kalau kita melakukan studi yang satu lagi disebut dengan kualitatif. Sorry, ini saya pakai pakai kursor ya, jadi nggak terlalu bagusnya. Oke. Nah, tapi poin yang ingin saya tekankan adalah pada aspek sistematisnya ini. Jadi penyelidikan sebuah penelitian itu nggak bisa penyelidikan yang random ya, yang yang sekedarnya gitu. Dia harus dilakukan secara sistematis. Nah, selain dia harus dilakukan secara sistematis, kata Creswell, ya kita juga perhatikan kata kunci di sini. Menurut Burns dan Groves definition, ya riset adalah studi yang dilakukan secara apa artinya nih? Penuh kehati-hatian. Careful. Ya, penuh kehati-hatian. Jadi selain dia sistematis, dia harus juga penuh kehati-hatian. Makanya dalam bahasa Indonesia kan disebut ya research itu dengan meneliti. Kata kuncinya apa itu? Apa kata dasar meneliti? Teliti. Jadi researcher haruslah punya sikap yang teliti ya dalam investigasinya, nggak bisa sembarangan. Ya, harus sangat hati-hati. Didesain sedemikian rupa, direncanakan gitu ya, diuji coba, divalidasi, baru kemudian nanti mengumpulkan data, dianalisis secara hati-hati, baru sampai pada kesimpulan gitu. Oke, jadi ada systematic inquiry, kemudian ada careful study. Nah, kemudian penekanannya kalau Burns itu ya penelitian itu harus menggunakan apa yang disebut dengan metode scientific itu apa bahasa Indonesia-nya? Ilmiah. Ya, metode ilmiah. Jadi proses yang sistematis itu kata lainnya adalah scientific method. Metode ilmiah. Nah, sekarang siapa yang bisa jelaskan apa saja langkah-langkah metode ilmiah itu? Scientific method itu apa saja prosesnya? Di antaranya. Mengamati ya. Mengamati. Ada mengamati yang ya, Prof? tangan? Mengamati, Mengamati, oke. Mengeksplorasi. Merumuskan masalah. Oke, satu orang coba biar nggak rame-rame, coba tunjuk tangan satu pakai kasih simbol raise hand biar saya kasih kesempatan untuk ngomong.
Raise hand dulu, raise hand. Ladies first, Bu Marlinda aja lah. Ayo Bu Mar. Ya, silakan Bu Marlinda. Yang pertama itu langkah-langkah metode ilmiah itu mengamati dulu atau pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan itu kita merumuskan masalah apa yang kita temukan dalam pengamatan tersebut. Kemudian kita menyusun dugaan atau hipotesis. Bagus. Kemudian dari hipotesis itu kita melakukan eksperimen atau percobaan. Atau juga bisa dengan melakukan pengumpulan data. Ya, bagus. Kemudian data yang sudah kita kumpulkan itu kita analisis, kemudian kita tarik kesimpulan, Bro. Bagus. Mana Bu Melinda nggak nampak wajahnya orangnya, suaranya nggak kedengaran? Ada, Bob. Di mana Bu Melinda? Apa, Bro? Videonya nggak kelihatan. Ada, Bro. Oh, ada Prof. Ada, Bro. Angkat tangannya. Ada, Bro. Iya, ya, sorry. Karena ini kan kecil di layar saya. Ini saya kecilin. Oke. Oh ya, Bu Marlinda Wilmar ya. Ibu yang pakai kacamatanya. Iya, Bro. Oke, siap. Bagus, Bu Marlinda. Nah, saya pikir jawaban Bu Marlinda itu sudah cukup mewakili, tapi saya ingin cek lagi, Bapak Ibu. Coba lihat yang ini di layar. Bentar. Nah, coba Bapak Ibu balik ke layar. Ini adalah proses penelitian ya, yang sekarang saya susun tidak terstruktur. Sekarang Bapak Ibu, tadi kan Bu Marlinda udah bantu juga tuh kan. Coba Ibu Bapak kasih nomor untuk proses ini. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 gitu ya. Silakan. Paham ya maksudnya ya? Paham, Bro. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu ditaruh di chat box ya. Cukup apa namanya? Nggak cukup nomor ya. Jadi satunya apa, nomor 2-nya apa gitu ya. Oke, saya kasih waktu untuk mikir 4 menit dari sekarang. Silakan. Lupa tadi.
Oke, Bapak Ibu, kita bahas ya. Sudah ditaruh di Google, di chat box jawabannya. Ada satu Bu Diva nih udah jawab. Oke, Diva, terima kasih Bu Diva. Yang lain, suara saya udah kedengaran lagi? Udah, Prof. Yang lain gimana? Oh, Pak John udah identify problems, formulate question, literature review, select design, collect data, analysis, kemudian draw conclusion, present finding terakhir ya. Pak, coba bandingkan antara jawaban Pak John dengan Ibu Diva ini, Bapak Ibu. Ini kan ada beda di bagian akhir tuh. Mana yang duluan finding atau conclusion? Finding dulu. Finding dulu. Yang lain setuju bahwa finding dulu, bahwa conclusion di akhir? Setuju kah? Ya, mestinya conclusion di akhir ya. 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 Jadi conclusion, jadi kalau udah naruh conclusion di akhir itu udah Ya. bagus. Nah, rata-rata semua mengawali dengan identify problem. Dan masuk akal sih, kan memang kita biasanya ngawali penelitian itu dengan what is the problem kan. Problem penelitiannya apa gitu. Oke. Nah, kalau udah dapat problemnya, kemudian biasanya juga kita formulasikan question. Kemudian kita lakukan literatur review, which is literatur review ini kan biasanya di bab 2 kan. Ya, maka I understand mengapa semua atau rata-rata ini naruh literatur review itu di Nomor bagian 3. ketiga ya, setelah formulate questions. I understand ya, tidak salah juga. Tapi kalau mau lihat yang idealnya gimana, jawabannya ini Bapak Ibu. Ya, saya lanjut aja dulu ya. Yang lain kalau udah punya jawaban diposting aja. Nah, langkah-langkahnya mestinya dari sini ini Bapak Ibu. Betul, pertama kali adalah identify problem. Define issue or question to study. Sini ya. Jadi isunya ya yang akan kita mau teliti itu apa? Itu harus diidentifikasi sejak awal. Problem secara umum itu kan gap antara idealita dengan realita. Itu satu definisi problem. Tapi problem dalam konteks research tidak harus bermakna gap antara idealita dan realita itu. Ya, problem itu juga bisa misalnya diawali dengan misalnya apa yang sedang kita butuhkan hari ini, misalnya kan, dan itu belum ada. Maka itu juga bisa menjadi starting point penelitian kita. Terutama nanti untuk penelitian yang berbasis R&D ya, atau Research and Development. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjawab pertama kali adalah identify problem, that's okay, that's good ya. Nah, namun sebenarnya yang ideal dalam proses riset itu kalau kita sudah dapat problemnya, kita sebaiknya membaca literatur yang terkait dengan problem itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa aja yang kita anggap problem, oh ternyata sudah banyak penelitian lain terkait itu. Sehingga yang kita anggap tadi nggak ada, oh ternyata udah ada gitu. Sehingga kemudian sebagai peneliti, oh kalau gitu saya kayaknya nggak jadi deh meneliti ini karena ternyata literatur menunjukkan bahwa apa namanya problem yang saya anggap problem itu sudah diselesaikan ya atau sudah dijawab oleh peneliti lain. Oke. Jadi setelah problem apa Bapak Ibu baiknya membaca literatur ya, analyze existing research on the problem. Berarti harus membaca penelitian-penelitian terkini terkait problem yang kita tadi tertarik. Nah, pertanyaannya, how do you get the current literature on the topic you are interested? Di mana kita biasanya ketemu existing literature terkait topik yang sedang kita tertarik itu? By using Jurnal. article, jurnal. Ya, jawabannya benar ya. Baiknya itu membaca jurnal artikel atau artikel jurnal, tapi tidak hanya itu, membaca latest atau current journal article publication. Membaca terbitan jurnal terbaru terkait topik kita. Kenapa mesti yang terbaru? Ya biar kita update ya dengan hasil-hasil penelitian terakhir. Nah, pertanyaan saya,
di mana Ibu Bapak bisa membaca jurnal-jurnal terbaru itu biasanya? Di mana Bapak Ibu bisa mencarinya? Di Sekarang harusnya mudah ya kan? Di mana kita bisa mencarinya? banyak cara. Ya, salah satunya Kalau saya tuh di Publish and Publisher itu nanti update tahunnya, Prof. di mana Ibu cari biasanya? Google, Pak. Publish and Paris. Ya, ada yang paling populer tapi tidak satu-satunya, ya tentu adalah Google Fuller. Scholar. Nah, Ya, Google Scholar ini. Kalau sudah mencari Google Scholar sudah bagus, ya. Tapi jangan hanya cari di Google Search Engine biasa, kalau jangan di sini. Apa masalahnya kalau cuma nyarinya di sini? Sedikit yang dapat. Artikel yang dapat itu terlalu banyak atau kadang kita nggak langsung ketemu apa yang kita cari kan, karena terlalu rame kalau di Google Search Engine. Semuanya ada di Google Search Engine kan. Ya. Tapi kalau Google Scholar kita memang hanya akan ketemu artikel-artikel yang sudah terverifikasi melalui berbagai macam jurnal gitu. Ya, jadi nyarinya di sini. Apapun topiknya ya, nyarinya di sini. Misalnya, eh saya contohin misalnya ini ya. Kalau topiknya tentang teacher talk, anak EFL Classroom, maka yang muncul di sini adalah semua publikasi yang sudah terverifikasi melalui proses, apakah itu jurnal, apakah itu buku gitu ya, yang sifatnya akademik. Dan di sini kita bisa melihat mana yang terbaru, berarti kita cari klik yang since 2025. Ini terbaru. Dia hanya muncul 16 ini, 16 result karena memang baru banget nih kan. Nah, sebaiknya baca yang terbaru-terbaru ini kalau topiknya tentang teacher talk kalau dalam kasus ini misalnya. Jadi jangan sampai nanti kita di pendahuluan mengatakan tidak ada penelitian terkait dengan X gitu ya. Padahal kita aja yang belum baca penelitian orang-orang terbaru, ya. Itu satu. Nah, tadi ada Ibu bilang publish or perish, itu kan aplikasi ya. Tapi kalau yang berbasis web itu banyak sekali yang disebut databases. Google Scholar kan salah satu saja ya. Juga misalnya pergi ke Ibu Bapak ke DOAJ ini Bapak Ibu, DOAJ. Nih, Directory of Open Access Journal. Jadi ini jurnal-jurnal yang gratis yang bisa kita baca secara gratis di sini, tinggal masukkan judulnya ya. Kalau ini ya kalau kita udah tahu kata kuncinya, kita tinggal masukkan di sini. Misalnya yang meneliti tentang teaching practicum atau PPL misalnya kan. Nah, kita bisa searching di sini, bisa searching dari sisi title-nya misalnya. Ya. Maka semua tulisan yang pernah ada kata teaching practicum di judulnya akan muncul dalam pencarian kita. Nah, ini kita ketemu nih. Nah, itu nanti bisa juga membaca langsung dari sini. Ya. Membaca, kemudian di download gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kan ada kata teaching practicumnya nih. Ini teaching practicum gitu. Ya, ini salah satu ya, ada namanya DOAJ. Di dunia pendidikan ada lagi namanya ERIC databases ya. Ini ERIC juga bisa masukkan kata kunci Bapak Ibu di sini. Jadi jangan hanya menggunakan Google Scholar. Tadi saya bilang kan teaching practicum ya. Practicum. Masukkan di sini. Nah, sekaligus ini saya ajarkan Bapak Ibu mencari literatur secara efektif. Selain tempatnya di mana, tapi juga caranya ya. Misal, kalau penelitian Bapak Ibu tentang PPL, dalam bahasa Inggrisnya Teaching Practicum, perhatikan, ini kan muncul banyak banget nih. Ada berapa hasilnya Teaching Practicum? 3.300. 3.300 kan. Ya. Nah, kalau 3.000 itu kan pusing pula kita nanti mana yang mau dibaca gitu kan, terlalu banyak. Nah, karena kata kunci yang diberikan kan teaching practicum ya iyalah dia terlalu luas gitu ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita mau mencari hasil penelitian yang spesifik misalnya di Riau saja misalnya kan. Ibu tambahin kata N itu. N itu untuk menspesifikkan hasil pencarian. Tambahin Riau. Maka yang muncul nanti selain ada teaching practicum ada kata-kata Riau-nya dalam artikel.
Maka mestinya itu bertambah atau berkurang nih resultnya ini kalau kita masukkan kata Riau. Berkurang. Berkurang, kita lihat ya. Nah, hasilnya malah cuma 1 ya. Aduh. Ya, 1 itu tulisan siapa nih? Aprianto. Bapak. Ya, Satria Bapak, ya, Prof. ya, ini tulisan saya ya. Jadi satu-satunya yang meneliti PLP di teaching practicum yang terbit di jurnal internasional dari Riau, oh ternyata cuma Bapak Afrianto gitu. Nah, kalau mau Oh, ya, download Prof. artikelnya ada nih, download full text artikel. Nah, ini dia Afrianto Rio University kan. Nah, ini sudah bisa disimpan nanti dibaca ya. Simpan aja dulu gitu. Nah, untuk nyimpan ini juga saya ingin ingatkan Bapak Ibu mulai belajar aplikasi seperti Mendeley. Ya, gimana tuh, Prof? Ya. Ajarin, Prof. Udah pernah Belum, Prof. Sudah menggunakan sedikit, Prof. Belum, Ada yang Prof. sudah, ada yang Ajarin, belum, Prof. Prof. ya kayaknya butuh workshop deh Bapak Ibu nih nanti nih. Nantilah kita rancang waktunya. Tapi ingin saya ingatkan sudah saatnya sekarang kita mengelola referensi kita menggunakan Mendeley itu akan sangat Ya. membantu. Jadi Bapak Ibu cuma investasi belajar 2 jam saja, itu akan bermanfaat seumur hidup gitu. Nanti kita tolong ingatkan saya Pak Abdullah gimana supaya Bapak Ibu ini familiar dengan Mendeley ya karena itu software yang sangat powerful. Jadi di Mendeley kan udah dapat artikel tadi tuh disimpan di Ya. Mendeley-nya biar nggak hilang. Nah, nanti kalau udah disimpan Mendeley, dibaca di Mendeley-nya. Ya, karena dia Mendeley itu punya fitur PDF reader. Dia bisa baca PDF. Nah, kalau misalnya dari baca, kemudian nanti ada yang perlu kita kutip, itu bisa tinggal di copy dan di paste ke tulisan kita. Kemudian 1-2 kali klik udah muncul citasinya secara otomatis. Ya, Prof, itu mohon very maaf. powerful. Prof, mohon maaf, Prof. Izin, Prof. Ya, Eh, misalnya setelah kita baca tadi kayak tulisan Prof gitu, bagaimana cara kita untuk menghindari similarity tadi itu, Prof? Karena ya, kita kan eh, kadang-kadang kita wah gampang tinggal ambil kalimatnya aja gitu. Ini sebetulnya ada nggak sih triknya, Prof, untuk menghindari ada. itu, Prof? Ya, makasih, Prof. Ya, jadi gini, walaupun kelas kita tidak spesifik membahas tentang cara membuat referensi, tapi karena memang sedikit berhubungan ya. Tadi kan saya ngambil artikel tadi contohin dari sini ya, misalnya Afrianto nih. Ini kebetulan saya pakai laptop kantor tidak punya aplikasi Mendeley. Ada nggak ya Mendeley? Nah, belum ada. Tapi saya contohin cara supaya terhindar dari similarity check tadi ya. Misal nih ya, Bapak Ibu tertarik ngambil yang ini ya. Kemudian di copy ke tulisan kita. Anggap kita lagi nulis proposal di sini ya, pakai Word, pakai file baru. Nah, misalnya taruh ini misalnya pendahuluan gitu ya. Kemudian tentu kita anggap kita udah nulis nih ya, bla 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 nih ya. Nah, kemudian kita mengutip menurut tadi kan, menurut Afrianto tadi, tahun berapa tadi? 2014. 2014 ya. Nah, kemudian kita paste yang tadi kalimatnya ke sini kan. Ya. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Nanti kalau memang mau menulis bahasa Indonesia kan tinggal terjemahin aja ya. Nah, caranya yang pertama supaya terhindar dari similarity index itu, kalau semua kalimat ini memang mau dikutip, kita harus melakukan kutipan langsung, direct quote. Kalau direct quote berarti harus pakai tanda nih, Kutip. tanda kutip di depan dan di belakang. Nah, kemudian menurut aturan APA style kita harus juga menyebut nomor halamannya di mana. Nah, ini kan halamannya ada nih 51 kan. Berarti harus disebut nih halaman 51. Maka kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti ini, maka oleh Turnitin itu nggak akan dibaca sebagai similar karena memang itu namanya kutipan langsung kan. Kutipan langsung ya harus apa adanya. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, melakukan paraphrasing.
Pernah dengar istilah paraphrasing? Ya, benar, Prof. Pernah Ya, apa itu paraphrasing? Me, berubah ya, kalimat. menulis ulang sebuah ide dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah ide asli ya dari kalimat yang kita kutip. Nah, ini perlu pemahaman kita tentang apa yang kita kutip. Kalau dalam bahasa Inggris memang perlu kemampuan bahasa Inggris yang baik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan mestinya mudah gitu kan. Jadi kita bahasakan ulang. Misalnya, nah, menurut Afrianto 2014, nggak perlu halaman ya, tapi tetap kita sebut Afriantonya ya. Ya, ini saya karang-karang aja ini ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya, artikel ini adalah laporan dari sebuah penelitian terkait mahasiswa selama PLP dan seterusnya gitu ya. Ya, artinya pastikan bahwa kalimat yang ini substansinya sama dengan kalimat yang kita kutip dan tidak perlu apa? Tanda kutip. Nah, ini namanya paraphrasing. Nah, itu. Jadi kalau sudah kayak gini Pak Abdul, kemudian tentu nanti di bawah ada referensi ya. Juga muncul nama Afrianto-nya itu. Afrianto ya kan 2014. Kemudian judul artikelnya tadi kan bla 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 ya dan seterusnya, jurnalnya juga. Maka sudah selesai nih, nggak ada masalah dengan pengutipan. Nah, ini kan semuanya manual nih saya lakukan. Kalau pakai Mendeley nggak perlu manual kayak gini. Afrianto yang di bawah ini akan muncul secara otomatis. Nanti nantilah kita belajar ya. Ini Dan agak teknikal cara menulis. pokoknya yang dua Oke, itu, Pak Abdullah. Mendeley dan Turnitin itu penting loh, Prof. Ya, baik. Nanti ya di the next session kita coba bahas itu lagi. Prof, maaf Benar. Prof, satu lagi Prof. Eh, I'm interested in ini apa namanya tadi Prof, ketika kutipan langsung itu menggunakan page halaman, tetapi Ya, ketika tidak kutipan langsung hanya tahun. Ini apakah ya. harus seperti itu Prof? Ya, ini aturan APA style namanya. Kita menggunakan APA style di kampus kita di sosial pendidikan itu biasanya menggunakan APA style American Psychological Association. Nah, itu memang aturan mainnya, Pak. Kalau memang kutipan langsung harus pakai halaman. Kalau enggak, berarti enggak perlu. Kenapa harus pakai halaman? Karena kutipan langsung itu mengindikasikan bahwa yang kita kutip itu penting banget. Kenapa kita harus melakukan kutipan langsung? Tidak hanya untuk menghindari Turnitin sebenarnya, tapi untuk memberitahu kepada pembaca bahwa saya harus mengutip ini karena saya takut kalau saya lakukan paraphrasing maknanya jadi berbeda. Oke. Ya, dan ada teks-teks yang nggak boleh kita lakukan paraphrasing. Apa misalnya yang nggak boleh kita lakukan paraphrasing? Undang-undang, Prof. Undang-undang. Itu nggak boleh Bapak Ibu dilakukan paraphrasing ya. Pasal 29. Kita bahasakan pakai bahasa sendiri. No, no, no. Kenapa undang-undang itu titik komanya itu ada maknanya. Orang bisa masuk penjara gara-gara titik koma itu. Ya, ada dan atau gitu kan, itu ada maknanya. Jadi undang-undang adalah teks yang nggak boleh kita paraphrasing. Apalagi teks suci, ya seperti Al-Quran, Bible misalnya kan, itu nggak boleh kita paraphrase, ya kan? Harus apa adanya hadis ya apa adanya kita bacakan, ya nggak boleh kita paraphrase. Nah itu kalau yang kayak gitu memang harus dikutipan langsung atau ada apa namanya kutipan kalimat-kalimat very powerful dari seseorang. Kalau kita paraphrase jadi maknanya jadi hilang misalnya, gitu. Maka dengan demikian jangan lakukan paraphrasing random gitu aja. Pokoknya biar nggak telacak Turnitin, saya lakukan kutipan langsung aja semua. Jadi aneh kalau proposal kita semuanya kutipan langsung. Justru yang lebih baik itu dilakukan paraphrasing. Paham ya? Biasanya dalam satu tesis itu Prof, kutipan langsung kira-kira boleh berapa jumlahnya Prof?
Oh, tidak ada angkanya sih Pak. Cuma kitalah sebagai penulis yang harus tahu mana yang pantas dikutipkan langsung, mana yang enggak. Baik, Prof. Tapi secara umum arahannya adalah melakukan paraphrasing. Karena dengan paraphrasing itu akan kelihatan orang paham nggak apa yang dia kutip atau tidak. Kalau kita bisa menarasikan ulang sebuah kalimat dengan bahasa sendiri tanpa mengubah maknanya, berarti we understand the meaning of the sentence. Ya nak? Ya. Gitu. Oke. Saya lanjut dulu. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. Jadi balik ke proses tadi, apa yang harus dilakukan setelah kita punya identify problem? Membaca literatur, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan proposal yang dibikin itu udah baca literatur kah? Ada beberapa. Sudah. Ya, udah Ada baca beberapa. jurnal terkini. Kalau yang terkini itu setidaknya itu 3 tahun terakhir. Itu yang namanya terkini itu. Jadi saya nggak berharap nanti Ibu mengutip penelitian orang tahun 2000 misalkan. Itu kan udah 25 tahun. Jadi nggak bisa kita menjustifikasi belum banyak penelitian. Yang ada itu baru ada si X tahun 2000, si B tahun 2001. Itu mengindikasikan kita nggak baca penelitian terbaru. Ya, Boleh tanya, Prof? ya boleh. Tadi kan kata Profesor, kita itu harus menemukan judul itu dari masalah yang ada pada saat ini. Kemudian masalah yang saya temukan itu saya jadikan judul, ternyata setelah saya studi literatur itu udah beberapa orang melakukannya, tapi memang kebanyakan kepada guru atau kepada berbagai sampel, sementara saya itu inginnya kepada kepala sekolah. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat hati kami yang sudah membuat judul yang bagus rasanya atau udah dilakukan orang juga rupanya setelah studi literatur, Prof. Bagaimana tuh, Prof? Menanggapi hal tersebut? Iya, memang agak sulit kalau benar-benar pure orang baru dan sama sekali belum ada orang melakukan. Kalau ada itu bagus sekali. Tapi di dunia pendidikan rasanya itu agak sulit yang benar-benar 100% baru. Jadi kalaupun misalnya sudah dilakukan orang lain, coba lihat konteksnya, Bu. Orang tuh melakukannya di konteks mana? Misalnya kalau satu topik lebih banyak hanya dilakukan di level misalnya SMP atau SMA gitu ya. Misalnya mahasiswa saya meneliti terkait dengan masalah guru mengajar bahasa Inggris khususnya pembelajaran writing misalnya kan. Itu kan udah banyak tuh yang meneliti di SMP, di SMA. Nah, namun dia ngambil tidak hanya sekedar sekolah biasa, dia ngambilnya tuh sekolah SLB Bapak Ibu, ya, sekolah luar biasa atau anak-anak berkebutuhan khusus. Dia tetap juga ngelihat masalah guru atau challenge yang dihadapi guru ngajar writing di level SMA, tapi khususnya di SLB. Nah, kelihatan kan konteksnya agak berbeda dengan penelitian yang kebanyakan. Itu bisa salah satu cara kita membuat penelitian kita berbeda. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Nah, saya balik ke sini. Nah, setelah kita baca literatur review, bukan, ya, baru kemudian kita formulasikan pertanyaan. Jadi formulate question dalam bahasa proposal kita, formulate question ini sering digunakan istilah rumusan masalah, Bapak Ibu. Ya, jadi rumusan masalah itu maksudnya adalah rumusan pertanyaan penelitian. Nah, kalau sudah ada pertanyaan penelitian, baru kita select desainnya. Desain penelitiannya apakah akan kuantitatif, apakah kualitatif. Biasanya itu pertanyaan penelitian akan mengindikasikan penelitian itu mau dilakukan dengan desain yang mana, apakah kualitatif atau kuantitatif, atau malah mixed method. Apa tuh mixed method? Metode gabungan antara kuanti dengan kuali. Dan sekarang banyak orang melakukan ini, ya, karena mixed method menjawab kelemahan masing-masing. Kuantitatif itu kan satu sisi dia ada kelemahannya, ya, salah satunya dia tidak dalam biasanya, analisis datanya nggak dalam, karena banyak berbasis angka, persentase gitu.
Kalau kualitatif dia dalam, tapi dia tidak bisa digeneralisasi karena biasanya partisipannya terbatas ya, nggak banyak-banyak seperti kuantitatif. Nah, kalau digabung, dikombin, itu bisa lebih bagus dan akan menjawab masalah atau limitasi dari kedua desain itu. Intinya tergantung pertanyaan kita apa. Oke. Nah, kalau kita udah punya desain penelitian ya, baru tentu kita kumpulkan data ya, tergantung tadi instrumen yang kita kembangkan pas desain itu apa. Nah, setelah itu kita kumpulkan, setelah kita kumpulkan kita analisis, setelah analisis kemudian finding, baru ujungnya adalah draw conclusions, kesimpulan. Kesimpulan biasanya akan balik ke formulate question. Apa yang ditanya di nomor 3 itulah yang harus muncul dalam nomor 8. Ya. Jadi kalau saya misalnya kami sebagai penguji, cara cepat ngecek tesis mahasiswa itu salah satunya adalah lihat pertanyaan penelitiannya, kemudian loncat ke conclusion. Nyambung nggak antara pertanyaan dengan konklusi? Kalau nyambung itu tanda memang penelitiannya dilakukan dengan baik. Kalau nggak nyambung, dan kadang memang nggak nyambung, itu langsung kelihatan. Oh oke, kayaknya ada masalah dari sisi instrumen, ada masalah dari sisi finding gitu ya, sehingga nggak nyambung. Gitu. Nah, balik ke jawaban Bapak Ibu. Siapa yang menjawab dengan benar nih? Yang benar seperti yang barusan kita bahas. Adakah? Ya, Saya lihat jawabannya. belum, Prof. Oh, semua rata-rata menaruh literature review di nomor 3 ya. Karena itu adanya di bab 3, di bab 2 ya kan. Nah, idealnya nggak gitu, Bu. Kita harus baca dulu. Kalau udah ada problem, baca dulu. Ya, seperti yang Bu Marlida tadi lakukan kan. Awalnya udah tertarik, udah punya pertanyaan penelitian mungkin. Tapi setelah baca-baca, oh udah banyak orang ternyata misalnya kan. Kalau memang udah banyak kan, Bu, udah nggak susah mencari ruang kosongnya, mungkin mending cari judul yang baru. Kalau memang nggak nampak lagi ruang kosongnya, ya kan? Kenapa harus begitu? Karena simpelnya kan gini. Buat apa kita menghabiskan waktu 1 tahun bahkan ya untuk mencari jawaban jawaban dari sebuah pertanyaan? Toh banyak penelitian lain sudah menjawab pertanyaan itu. Karena apa namanya? Kalau menurut saya itu the art of research is the apa namanya? The apa namanya? Finding the answer of the question. Jadi seni dari riset itu adalah mencari jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi kalau ada penelitian yang di awal dia udah tahu jawabannya, oh itu nggak ada lagi seninya. Ya kan, buat apa kita ngabisin waktu kalau toh dari awal udah tahu kok jawabannya gitu. Misal, ini kita bicara yang ideal-ideal dulu ya. Saya sering menemukan judul-judul di S2 Administrasi Pendidikan itu, judulnya ini misalnya, pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap motivasi dan kinerja guru. Banyak nggak Bapak Ibu lihat judul-judul kayak gitu? Banyak banget itu judul, Bu. Nah, Banyak, sekarang saya Prof. nanya kepada Bapak Ibu guru nih yang udah ngajar, udah jadi kepala sekolah. Menurut Ibu, supervisi kepala sekolah tuh ngaruh nggak terhadap motivasi guru? Ngaruh dikit. Seharusnya pengaruh, Prof. Kalau Ya, harusnya berpengaruh kan. Terhadap iya, kinerja iya. harusnya ngaruh kan. Ya. Artinya itu Tahuan aja, Prof. common sense-nya itu sih harusnya berpengaruh. Common Ya. sense-nya. Ya. Artinya kalau saya sebagai peneliti itu saya nggak punya curiosity yang benar-benar dalam ya terhadap jawaban dari pertanyaan penelitian itu, ya. Karena rasanya itu common sense pasti berpengaruh gitu. Jadi kalau bisa jangan ngulang-ulang variabel yang sama gitu-gitu aja terus. Lagi saya ini bicara ideal ya. Walaupun akhirnya saya ketemu banyak dosen yang juga akhirnya nerima aja gitu ya. Judul-judul seperti itu dengan berbagai macam pertimbangan gitu kan. Tapi saya lihat nih wajah-wajahnya rata-rata kan banyak yang muda-muda nih kan. Yang masih segar-segar. Ya, ataupun ya walaupun udah agak senior tapi dari wajah-wajahnya rata-rata bersemangat nih kan. Kalau bisa jangan jadi minimalis lah ya. Kalau bisa belajar S2 itu memang ada pengalaman baru yang kita dapatkan. Beda dengan S1. Namanya aja udah strata 2 kan, maka challenge-nya memang harusnya lebih berat tapi hasilnya nanti lebih bermakna gitu. Tidak sekedar hanya lulus menjadi magister pendidikan. Oke, setuju? Setuju, Prof. Oke.
Baik, by the way, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama, paling lama 10.50 ya. Saya izin ini kita percepat ya. Karena juga apa namanya kita ini baru perdana dan kemudian saya ada janji jam 11 dengan Bu Hadriana. Oke, balik lagi sini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara topik ya. Walaupun Ibu semua sudah punya topik, tapi kan ada juga yang masih ragu-ragu gitu kan. Baiknya topik kita itu apa namanya? Topik yang baik itu apa dan di mana kita bisa menemukan topik yang menurut kita itu baik. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu. Bagaimana how to find a good research topic. Pertama, mulai dulu dengan personal interest. Apa itu artinya personal interest? Ketertarikan pribadi. Ya, saya ingin menekankan poin ini ya. Tesis itu pada akhirnya adalah sebuah perjalanan, penulisan tesis itu. Dan kalau misalnya kita nggak tertarik secara pribadi kepada judul kita, saya khawatir nanti kita nggak bisa menikmati prosesnya. Maka kalau ada misalnya yang pernah minta tolong ke orang, kasih dong judul gitu ya. Mana yang lebih baik, judul diminta ke orang atau judul yang ditemukan sendiri Bapak Ibu? Tentu judul yang ditemukan sendiri. Kadang kan ada yang datang, kadang mahasiswa datang ke saya, Pak, saya mau nulis skripsi lagi Pak. Oh ya bagus, karena saya PA. Kasih Pak dong, kasih dong Pak judul gitu. Kayak dosen itu kayak bank judul gitu kan. Bisa aja sih kami kasih, tapi itu kan akhirnya judul yang secara pribadi menurut kami itu bagus. Padahal yang akan ngerjakan nanti kan mahasiswa gitu. Jadi lebih baik tuh judul yang memang your personal interest. Bapak Ibu sebagai peneliti tertariknya mau mengkaji apa. Bahkan nanti idealnya kan kalau udah S2, apa kemudian lanjut ke S3, itu kan menjadi bidang keahlian Bapak Ibu kan. Ya. Jadi Ibu akan dikenal sebagai ahli di bidang itu. Nah, kalau itu baiknya memang judul yang Bapak Ibu tertarik secara pribadi. Nah, semua orang tentu punya personal interest, silakan dipikir-pikir lebih cenderung kemana. Kalau di bahasa Inggris kami misalnya interest itu akan terbagi nanti kepada skill-nya. Apakah lebih tertarik ke aspek speaking, apakah lebih tertarik kepada writing, listening, atau reading misalnya kan. Ya. Nah, kalau misalnya di level sekolah, apakah lebih tertarik ke anak SMA atau mungkin anak-anak di SD gitu. Itu bagian dari personal interest. Nah, kalau ada anak yang lebih suka ke anak-anak TK, ya berarti nanti topiknya akan diusahakan dia tuh untuk meneliti yang terkait anak-anak misalnya. Sehingga nanti dia akan mengembangkan diri sebagai seorang yang mengerti dan ahli di pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Bapak kan belum tahu juga nanti mungkin ada yang mau S3 kan. Kalau S3 kan Bapak sedang membangun apa namanya kepakaran di bidang tertentu. Nah, mulailah dengan personal interest. Oke. Nah, selain itu tentu boleh diskusi ya. Tadi saya juga tidak mengatakan nggak boleh bertanya sama kawan ya. Ya, boleh bertanya sama kawan, boleh bertanya ke apa namanya ke dosen ya. Atau kalau sekarang tuh kan boleh diskusi dengan AI ya. Bapak Ibu kan udah kenal AI seperti ChatGPT kan? Ya, Bro. Saya membolehkan Bapak Ibu itu berdiskusi mencari topik yang menarik ya terkait personal interest Bapak Ibu ini. Boleh diskusi dengan dia. Ya, nanya judul, boleh, that's fine. Ya. Karena dalam dunia nyata kan kita juga boleh bertanya sama manusia kan. Nah, sekarang nggak harus bertanya kepada mesin. Maaf, tidak harus bertanya kepada manusia, kita boleh bertanya kepada mesin seperti AI itu. That's fine, ya. Baik, nah kadang judul itu juga hasil bacaan-bacaan kita. Jadi awalnya cuma ada problem, tapi kan problem itu masih sangat general ya, belum sampai ke topik. Nah, topik itu nanti bisa terilhami dari bacaan-bacaan kita melalui jurnal itu. Oh, ternyata banyak loh orang meneliti ini di luar negeri ya. Si A misalnya meneliti topik ini di Singapura, yang satu lagi di Malaysia, ya kan, yang satu lagi di Eropa. Udah mulai rame loh di luar. Tapi kayaknya di Indonesia berdasarkan bacaan kita belum banyak, bahkan belum ada. Oh, oke, kalau gitu saya akan mulai di Indonesia misalnya. Itu kan hanya bisa dijustifikasi kalau Bapak Ibu membaca literature review.
Nah, bagaimana dengan exploratory studies? Itu kalau kita melakukan pilot research dulu di awal. Mungkin untuk Bapak Ibu ini nggak terlalu relevan, ya. Eh, dalam penelitian itu ada yang disebut dengan preliminary study gitu ya. Nah, dari preliminary study itu atau studi awal itu baru kemudian ada muncul topik yang lebih spesifik untuk dieksplorasi. Tapi untuk Bapak Ibu yang tiga ini aja lah dulu ya. Mulai dari personal interest, baca-baca literatur review, dan boleh diskusi. Tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan AI ya. Silakan. Baik. Nah, 2 slide terakhir. Ya. Topik ya. Nah, kalau kita udah ketemu topik kita, nanti perlu diuji topik kita itu udah bagus atau belum. Ya kan, kalau udah punya judulnya udah bagus atau belum. Ya. Nah, apa namanya ciri-ciri judul yang bagus? Pertama, relevan. Ya. Relevan dengan apa? Pertama yang harus dilakukan itu adalah relevan dengan program studi kita. Prodi kita apa namanya? Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Maka topik judul Bapak Ibu harus di bidang administrasi pendidikan. Walaupun Ibu tertarik, saya pribadi, tapi nggak relevan dengan administrasi pendidikan, nanti bermasalah di prodinya atau pas ujian. Gitu. Nah, judul yang baik adalah judul yang spesifik, ya, dari awal, untuk menghindari ambigu gitu ya. Jadi make sure judul itu spesifik dari awal, tidak terlalu luas ya. Dan ingat Bapak Ibu, ya, spesifik itu nanti berujung juga kepada visible. Apa itu visible? Manageable, bisa diselesaikan dalam waktu dan dengan sumber daya yang dimiliki. Bapak Ibu kuliah master itu paling lama berapa tahun? 2 ya kan? Dan kemudian menulis tesis adalah bagian dari 2 tahun itu kan. Idealnya menulis tesis itu selesai berapa semester? 1 semester idealnya kan. Jadi kalau gitu carilah topik yang bisa diselesaikan sejak mulai menulis proposal sampai nanti melaporkan hasil penelitian dalam 1 semester. Ibu Bapak tidak akan melakukan PhD di sini kan, master. Maka perhatikan juga variabelnya, apakah variabelnya bisa diselesaikan, diteliti dalam waktu 1 semester saja. Maka biasanya kalau S2 tuh paling banyak itu udah cukup 3 aja, 3 variabel. Ya, jangan sampai 4-5, nanti malah makin lama gitu. Jadi perhatikan masalah waktu dan masalah resource. Resource itu termasuk biaya. Kalaupun ada topik yang relevan, spesifik, bagus, tapi harus berangkat pula misalnya ke Singapura, ke Malaysia untuk ngambil datanya, saya nggak sarankan. Ya, nah, karena nanti akan terkait dengan resource ini. Apa artinya resource? Sumber daya. Bisa uang, ya kan? Bisa SDM. Oke? Jadi kalau memang bisa hemat, ya kenapa harus ngabisin uang, ya kan? Kalau bisa 1 semester, ngapain harus 2-3 semester? Gitu dia. Dan dosen pasti senang juga, prodi pasti senang kalau mahasiswa bisa selesai dalam 1 semester. Nanti lihat-lihat nanti judul Bapak Ibu. Nanti pas kita Bapak Ibu presentasi, salah satu yang akan kami komen itu adalah ini. Judulnya relevan atau tidak, spesifik atau tidak, visible atau tidak. Kemudian interesting. Interesting itu terutama untuk peneliti itu sendiri. Tadi udah saya bahas ya, kan personal interest. Nah, kalau bisa, topik judul yang Bapak Ibu punya itu memang menarik secara pribadi untuk Ibu Bapak. Yang memunculkan ada curiosity. You know the meaning of curiosity? Rasa? Saya ingin tahu. Keingintahuan yang besar. Ya, rasa ingin tahu. Ya, jadi judul itu memang memunculkan rasa ingin tahu yang besar dari sisi penelitinya, which is Bapak Ibu sendiri, dan kemudian melahirkan passion. Passion itu apa? Passion. Passion itu jadi bahasa Indonesia sih, karena kalau Keinginannya, Pak. Apa? Keinginan pribadinya atau gairahnya. Gairah ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahin dengan nafsu ya, atau gairah lah ya, gairah, atau jadi bahasa Indonesia sekarang ini passion. Jadi melahirkan gairah dan rasa ingin tahu yang besar dari diri kita gitu. Jadi kita bisa menikmati proses meneliti itu. Meneliti pasti nanti ada ups and down-nya, ada rasa-rasa gak yakin,
ada rasa-rasa putus asa bahkan kadang dalam kondisi terburuk, hopeless gitu, bener nggak nih bisa saya selesaikan? Itu normal. Kalau peneliti melakukan penelitian dengan benar, biasanya feeling seperti itu akan muncul secara alamiah. Itulah seni meneliti itu, karena kita kadang nggak yakin ujungnya mau kemana gitu. Ada yang bilang, research process is like you are walking in the dark of a tunnel. Ya, proses riset itu seakan-akan Anda itu sedang berjalan di sebuah tunnel, tunnel, Gelap. lorong yang gelap. Nah, mau bayangkan jalan di lorong-lorong gelap ya, tentu akan ada rasa-rasa takut, nggak yakin gitu. Tapi keep moving forward, be positive, ya kan, punya mindset yang positif, and at the end of the day, insya Allah, you will see the light at the end of the tunnel. Pada akhirnya di ujung nanti you akan temukan, akan lihat ada cahaya di ujung lorong itu. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, Bapak Ibu, jadi demikian ya. Ini contoh judul, ini juga contoh judul mahasiswa sebelumnya. Ya, sebenarnya aktivitas kita berikutnya, Bapak Ibu, saya ingin share judul-judul yang udah Bapak Ibu punya, tapi kita kan udah sepakati itu akan Bapak Ibu share nanti di pertemuan berikutnya melalui presentasi. Sementara itu dulu Bapak Ibu sebagai pengantar kelas kita pada hari ini, sebelum kita ketemu minggu depan untuk presentasi kelompok. Bukan kelompok, individu ya, tapi bergiliran. Dan saya tunggu nama-nama dari Pak Ketua ya. Ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Untuk minggu depan kita ini ya, tatap muka ya, Prof. Di waktu yang sama, Prof, atau gimana, Prof? Ya, insya Allah kita tatap muka biar ada feel yang berbeda. Biar terasa lebih live, itu kan lebih hangat biasanya kan. Di waktu yang sama ya, Prof? Insya Allah ya di waktu yang sama. Baik. Pagi-pagi maksudnya jam 8. Oke. Cukup dulu. Terima kasih dan sukses semua. Sehat-sehat semua. Ya, kita ketemu insya Allah minggu depan. Hari Jumat pada jam 8. Kalau misalnya in case ada hal-hal yang berubah, biasanya kan kita komunikasi dengan Pak Abdullah ya. Nanti Pak Abdullah akan sampaikan. Oke, Baik, thank you terima everybody. kasih, Prof. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, kawan-kawan, selamat istirahat. Ya, izin Ya, Pak. kita ini dulu ya. Bu Indah, kita jadi ubah judul kan? Udah keluar ya, Bu Indah? Kayaknya saya juga ubah judul, Pak. Ubah judul kok ngajak-ngajak nih. Nanti Ubah judul siang juga nih, offline Bu. Pak atau online Pak? Kuliah kita.